from X1 Medang Senior High School, and we have been here for a moment. But before we explain about the Borobudur Temple, we want to introduce ourselves. My name is Anggoro Chandra Rustianto, absent 5. My name is Elmi Nurhekti, absent 11. My name is Agatha Kristiani, absent 3. My name is Tania Nurjahrani, absent 16. My name is Silvanurul Farida, absent 26. And my cameraman is Muhammad Syahrul Mubarak, absent 20. And now we have stand up in the temple yard, and after that we want to enjoy the Borobudur Temple. Let's start. And then this is the direction we go to the Borobudur Temple. Yes, let's start. Let's go. Sini. So tired. Hi. Okay guys, we have been right now in the Borobudur Temple, and then we want to interview some visitors to ask the comment about the Borobudur Temple. Okay, let's go. Dari mana nih? Dari SMA Magelang. Coba bagaimana kesan di Borobudur ini? Saya bagus ya, terutama siswa-siswa menambah pengetahuan siapa pendirinya, kemudian bisa juga mengetahui tentang agama apa yang dianut oleh candi, terutama Candi Borobudur ini. Kemudian apa lagi ya? Apa nih? Gak ada persiapan. Pertanyaannya apa? Apa ya? Bapak udah berapa kali berkunjung ke? Kalau saya kebetulan udah 3 kali. Kalau anak saya yang kontot ini baru pertama. Anak pertama yang udah 2 kali. Bagaimana menurut Bapak tentang suasana Candi Borobudur seperti pasar yang depan? Mas, untuk apa? Pendapat Bapak mengenai apa? Suasana di Candi Borobudur. Suasana sekarang ini? Iya. Pengunjung ya, dari pengunjung. Iya, dari Saya rasa pengunjung. ini paling ramai ini. Selama saya yang ketiga gitu ya. Kebetulan mungkin karena hari libur ya, tahun baru. Kalau yang pertama dan kedua itu saya kesini bukan hari libur sih, jadi sepi kayaknya. Ada lagi? Terima kasih Pak mengganggu. Iya. Hey guys, this is the one of relief of the Borobudur Temple, but we don't know about the story. Okay, maybe we can ask to our guide. Okay. Magelang, tapi kan belum sering kesini. Iya, Pak, belum tahu itu. Borobudur itu di Jogja atau di Jawa Tengah? Di Magelang, di Kabupaten Magelang, Bukan Jawa Tengah. Bukan Jogja loh. Bukan. Ya udah tahu dong kotanya. Ya kan ini buat tugas Pak. Nah, ya kan udah tahu. Ya kan kita harus menemui apa? Sumber-sumbernya gitu. Asal mulanya. Nah, tentang geografis Candi Borobudur itu apa?
terletak di antara dua candi atau gimana? Letak geografis dua candi itu di mana teman-teman? Adik belanja sih. Kalau letak geografis otomatis Candi Borobudur terletak di desa Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dua candi. Cuman Candi Borobudur dibangun di antara dua sungai. Sungai Gangga dan Sungai Elo, Sungai Progo dan Sungai Elo dan dikelilingi oleh beberapa bukit dan gunung. Itu tadi kalau pertanyaanmu letak geografis. Letak itu memang letak geografis ya. Dengan ketinggian di sini 270 meter di atas permukaan air laut. Jadi didampingi dua sungai yaitu Sungai lupa kami. Sungai Elo dan Sungai Sungai Progo. Progo dan Sungai Elo. Ini menurut agama Buddha katanya sih. Ini kenapa dibangun di sini? Dulu kan candi ini dibangun oleh ketika zaman keemasan dinasti Sailendra ya, pada akhir abad ke-8 Masehi. Itu sesuai dengan apa prasasti Kahulunan menyebutkan antara 750 850 Masehi. Ada yang menyebutkan 725 Masehi kan gitu. Jadi memang ada beberapa pendapat. Tapi menurut agama Buddha kenapa dibangun ini hanya untuk menemukan di antara dua sungai yaitu Sungai Progo dan Elo. Jadi seperti di dia ada namanya Sungai Gangga dan Yamuna. Adapun Gunung Merapi sebagai Himalayanya yang ada di India. Lah Himalaya itu tempatnya Brahman. Okay, next. Kapan candi ini berdiri? Nah, Tadi dengar. udah tahun 700 Masehi. Ya, tadi kan saya bilang. 700 Masehi tadi loh. Sekitar tahun 800 Masehi dibangun oleh Raja Samaratungga pada zaman dinasti Sailendra. Jadi yaitu kurang lebih 3 generasi karena dimulai dari Samaratungga, Balaputradewa sampai di Pramugawara. Jadi kurang lebih 100 tahun. Tapi ada yang perlu diketahui secara jelas itu Candi Borobudur tidak ketahui secara pasti, itu belum diketahui. UNESCO pun belum bisa bilang secara pastinya ya. Jadi ada pendapat ahli begini, begitu dan lain sebagainya, itu semuanya benar karena mereka punya alasan ya. Kenapa dia ada menyebutkan akhir abad ke-9 Masehi, ada menyatakan awal abad 9 Masehi, akhir abad 8 Masehi, ada menyebutkan 750, 805, itu semua benar ya. Karena dulu kan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia kan yang namanya apa? Sriwijaya. Di Palembang. Kenapa dibangun ini dibangun kemungkinan dibangun pada zaman keemasan yaitu Mataram kuno. Sebenarnya sampai sekarang pun Mataram kuno itu letaknya di mana belum jelas. Ada yang menyebutkan Mataram kuno itu terletak di Ratu Boko di Klaten, ada yang mengatakan nah itu ya, itu sejarah. Jadi secara pasti belum diketahui. Next. Loh, ciri khasnya jelas banyak sekali dari seni dan arsitekturnya udah jelas ya. Jika kalau kita bandingkan Angkor Wat di Kambodia dan lain sebagainya jelas sekali karena walaupun Candi Borobudur ini candi Buddha namun seni dan arsitekturnya kombinasi Hindu Buddha. Kenapa? Karena dulu ada dua dinasti yaitu dinasti Sanjaya penganut agama Hindu dan dinasti Sailendra penganut agama Buddha. Jadi Candi Borobudur dari lantai 1 kalau ada tadi lihat lantai 1 sampai lantai 5 seninya seni Hindu, arsitekturnya Jawa kuno. Kalau kita bilang Jawa kuno ini nggak dimiliki oleh negara lain, ya. Walaupun dulu ini dibangun pada zamannya Sailendra, kemudian dilanjutkan Majapahit, yang mana dulu sebagian Filipina, Malaka, Brunei, Malaysia, Singapura sampai Kamboja di bawah naungan Majapahit, di bawah kekuasaan Sailendra juga, ya. Nah, tapi seni dan arsitekturnya yang membedakan jelas. Karena dari lantai 1 sampai lantai 5 seninya seni Hindu, arsitekturnya Jawa kuno. Lantai 6 sampai lantai ke-10 seninya seni Buddha, arsitekturnya kombinasi India dan Indonesia. Karena yang terbentuk dalam bentuk stupa. Stupa terdapat patung Buddha di dalamnya dan ini tidak dimiliki oleh India, negara asalnya. Ya, kan gitu. Kalau kita lihat tadi dinding pertama itu kan berbentuk Triratna. Nah, Triratna itu adalah lingga dan yoni. Apa lingga dan yoni? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau. Hah? Nah, jadi itu kalau orang Jawa bilang saru. Lingga dan yoni, lingga itu adalah kemaluan laki-laki, yoni itu perempuan.
Dan menurut agama Hindu kalau membangun sesuatu itu harus dimulai lingga dan yoni ditemukan dulu. Karena tanpa adanya yoni masuk pada lingga tidak akan keluar air dari lingga ataupun yoni. Air itu sumber kesuburan. Ini kalau dia bilang katanya tabu saru. Tapi itu realita. Ya kamu harus tahu itu. Jadi untuk membangun suatu rumah tangga kan dimulai dari sana. Makanya candi Hindu tuh setiap dibangunkan itu selalu ada lingga dan yoni di sana. Nah, kalau tadi kita lihat tuh lingga dan yoni dibentuk dalam bentuk Triratna namanya. Kemudian nanti kita ke atas tuh di situ ada yang namanya stupa dan sebagainya. Next. Tinggal baca. Cepat tahu tamuku soalnya. Iya itu loh, tinggal baca tuh loh. Kira-kira di sini ada berapa stupa? Kira-kira Iya. stupa yang besar saja ya, yang besar Iya. itu yang jelas. Dan di Arupa Datu itu ada 72 stupa dengan patung Buddha di dalamnya. Karena kalau dengan yang kecil-kecil 1000 lebih, 1400 sekian. Apa yang membedakan lantai-lantainya dalam candi itu? Lantai-lantai kan ada lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Bedanya. Iya. Dan maksud beda lantai, kalau lantai sama bro. Kayak apa? Kalau lantai Maksudnya, sama, bro. maksudnya dalam lantai itu kan ada kayak rupa datu, kama Lah datu. udah tahu kok tanya. Iya. Nah maksudnya rupa datu itu apa gitu itu? Hah? Jadi Candi Borobudur itu ada 10 lantai yang disebut Dasa Bumi Bodhisatwa. Dasa Bumi Bodhisatwa artinya 10 tingkatan untuk mencapai kesempurnaan. 10 tingkatan dibagi 3 bagian. Bagian yang pertama Kama Datu, artinya dunia nafsu. Iya. Nah, kemudian bagian kedua lantai 2, lantai 5 Rupa Datu, dunia bentuk, dunia wujud, dan yang terakhir tadi sudah saya sebutkan yaitu Arupa Datu atau yang lazim disebut dengan Nirwana. Iya. Mohon perhatian. Udah. Berita panggilan ditujukan kepada Mengapa candi Ibu ini Pur pernah dan dijadikan Ibu rujuk Muji, keajaiban dunia kepada dan Ibu mengapa Pur sekarang dan tidak? Ibu Muji dari Palembang. Sebenarnya segera Candi menuju Borobudur itu kenapa jadi salah satu keajaiban dunia ya? Itu karena dari seni dan arsitekturnya. Semuanya tuh dinilai dari seni dan arsitekturnya, cara membangunnya, tahun pembangunannya, kenapa sekarang tidak. Sekarang sebenarnya Borobudur adalah World Culture Heritage. kepada Ibu Pur dan Ibu World Muji Culture Heritage. dari Palembang. Jadi ini posisinya lebih tinggi dong daripada Dimohon segera menuju Seven ke Wonders on the World. air mancur. Sekarang World Berhubung Culture telah Heritage ditunggu list number oleh Bapak 592 Atar. since Atas perhatiannya 1991. diucapkan terima kasih. Dengar ya, tadi udah mandi belum? Kok ada kotoran? Udah. Oke, kita udah selesai ya, tugasnya udah selesai. Kita habis ini mau kemana, Ga? Mau main, makan. Mau balik, mau pulang.